Pertanyaannya adalah, kualitas seseorang bisa diukur dari kemampuan mengisi waktunya. Ada percepatan, ada kecepatan. Kalau kecepatan itu konstan. Kalau percepatan adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Artinya orang yang banyak mendapat pertolongan Allah adalah yang dalam waktu yang sama isinya berapa bedanya. Kalau kita pernah mendengar man kana yaumuhu khairan min amsihi, barang siapa yang hari ini lebih bagus dari hari kemarin, itu percepatan. Seperti di gas, menit pertama, menit kedua itu makin cepat. Dia bisa nyalip. Contoh duniawinya Jepang. Tahun 45 dibom atom. 30 tahun kemudian dia sudah menjajah. Tahun 45 sama, kita juga merdeka. Tapi beda hasilnya, tergantung perubahannya. Rasulullah adalah manusia yang melakukan percepatan. Dari umur 40 sampai 63 tahun, 23 tahun. Banyak yang umur 40 sampai 63. Berapa banyak perubahan yang dilakukan? Berubah banyak hal, karena beliau setiap detiknya penuh manfaat. Di Darul Tauhid ada yang mulai tahun 92. Kemampuan dia merubah diri itulah yang menentukan, karena waktunya sama. Benar? Jadi saudara sekalian, kita tidak bisa iri kepada duniawi, tapi iri kepada orang yang waktunya sama, isinya beda. Perkataannya simpel, waktu sama, isi beda. Semalam yang tahajud dengan yang tidak tahajud sama malam harinya, tapi isinya beda. Yang tahajud insya Allah pada waktu yang sama digugurkan dosanya, diijabah doanya, ditentramkan hatinya, dilapangkan urusannya. Yang tidur pulas dia tidak mendapatkan. Salah malam atau salah kita menggunakan malam? Jelas sendiri sekalian. Jadi jangan salahkan siapapun kalau hati kita busuk, hidup kita susah, rezeki kita mampet, waktunya sama. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kualitas keislaman seseorang itu salah satu alat ukurnya adalah kemampuan dia untuk mengendalikan diri dari segala sesuatu yang tidak manfaat. Apa sih rahasia terpenting dari waktu? Sederhana, manfaat. Ada yang manfaat buat dirinya saja, ada yang manfaat buat dirinya dan orang lain. Mana yang lebih bagus? Ada yang manfaat untuk dunianya saja, ada yang manfaat untuk dunia akhirat. Mana yang lebih bagus? Ya, kita sama. Saya 24 jam sehari, saudara 24 jam sehari. Benar? Ayo rekan-rekan sadari ini. Jangan takut tentang rezeki, jangan takut tentang nanti, tapi takutlah saat ini tidak serius menggunakan sebaik-baiknya. Yang lalu sudah lewat. Kita tidak boleh macet oleh masa lalu. Yang akan datang belum tentu ada. Jadi masa lalu dan masa depan
Tidak boleh membuat hari ini kontraproduktif. Jelas? Kan ada orang yang memikirkan masa lalu, melankolis, tapi waktunya jadi tidak manfaat. Dipakai nangis, dipakai sedih, hanya ingat masa lalu, dan sekarang jadi rusak waktu ini. Ada juga yang ingat yang belum terjadi, dan jadi rusak waktu sekarang. Takut oleh yang akan datang, takut tidak punya uang, takut nanti tidak punya jodoh, takut tidak punya anak. Waktu sekarang jadi rusak. Kata kunci lainnya adalah masa lalu dan masa yang akan datang yang belum tentu ada harus membuat masa kini produktif. Manfaat dunia, manfaat akhirat. Sepakat? Apapun yang kita lakukan pasti menggunakan waktu. Tidak ada yang tidak menggunakan waktu. Ini sama. 7:30 sampai 8:30 sampai jam 9. Saya harus berjuang keras agar waktu saya ini manfaat untuk diri, manfaat untuk saudara, manfaat untuk dunia, manfaat untuk akhirat. Kalau sedang selama ini mati, ini jauh lebih baik daripada saya mati sedang diam, sedang tidak manfaat. Slogan, saudara akan berada di Darul Tauhid bekerja. Ada yang hanya untuk dunia saja, tapi ada yang saya harus juga dapat akhirat. Ada yang hanya untuk dirinya saja, tidak begitu menarik, tapi ada yang untuk dirinya dan juga orang lain manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi siapa yang paling bagus memanfaatkan waktu adalah yang manfaat bagi diri, manfaat bagi umat yang lain, manfaat bagi dunia, manfaat bagi akhirat. Pegang itu, termasuk melamun, berpikir, diam, itu pasti makan waktu. Diam itu makan waktu. Ngelamun makan waktu. Tafakur itu sesuatu yang sangat baik. Alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi harusnya kita benar-benar serius sekali bagaimana mengemas waktu kita manfaat. Setuju? Nah, jadi sekarang kalau mikir, kalau melakukan sesuatu, pikir aja, ini manfaat atau tidak? Ini membuat bekal dunia akhirat saya atau tidak? Misal kita sedang mikirkan sesuatu, kita harus pikir pikiran ini manfaatnya. Ada teman, dia dengki kepada kita. Misal, dia ngomong jelek. Lalu kita pikirkan, kita sebel kepada dia, sakit hati kepada dia, dendam kepada dia. Harus periksa. Setengah jam saya sebelum tidur ini mikirin dia, manfaat tidak? Hasilnya apa? Jadi bersih hati, jadi kotor. Jadi pahala, jadi dosa. Allah jadi ridho, jadi nggak suka. Itu harus tanya terus ke hati kita. Kalau tidak, kita harus terus menghanguskan waktu kita hanya untuk mikir yang tidak manfaat. Nanti nangis, dan tangisan tidak manfaat. Karena tangisan bukan tangisan amal, bukan tangisan tobat, bukan tangisan syukur, bukan tangisan tajud ke Allah. Hanya menangisi sesuatu yang harusnya tidak layak dia tangisi. Jelas nggak deh? Nah, inilah orang-orang yang akan sukses. Dia mengendalikan sekali pikirannya, dia kendalikan hatinya. Dia mikir, ini manfaat tidak? Saya mikir, ini manfaat tidak? Saya sakit hati, manfaat tidak?
Saya dendam, manfaat tidak? Saya cemburu, ini manfaat tidak? Apa yang terjadi sesudah ini? Mulut jadi busuk, pikiran jadi kotor, hati jadi gelisah, sholat jadi tidak khusyuk, wajah jadi lebay. Apa manfaatnya? Harusnya kita benar-benar sadar seperti ini. Sepakat tidak? Jadi benar-benar otak ini kita kendalikan syariatnya dengan baik. Hati kita kendalikan. Enggak mau sembarang mikir, ini tidak produktif. Siapa tahu saya mati hari ini, enggak mau saya mati dalam keadaan mikir kayak gini. Hati sedang sebel ke seseorang, apa? Buat apa? Tidak menyelesaikan masalah, hanya membuang waktu saya. Jadi kalau kita pandai sekali mengendalikan pikiran, mengendalikan perasaan, nafsu, syahwat, amarah, kita akan menikmati hidup ini dengan baik. Dan jangan kaget, kita akan banyak melakukan hal-hal yang mengisi waktu kita dengan sangat baik. Lalu kata kuncinya apa? Bagaimana supaya kita bisa mengendalikan diri? Beragam, ya. Satu, tergantung goalnya dulu. Mau apa? Saya ingin jadi orang yang memiliki hati yang bersih, qalbun salim. Boleh. Jadi tiap apa-apa ini ngotorin hati saya tidak. Sudah bisa. Mau apa? Saya ngotorin hati. Orang itu nggak bayar hutang. Mau saya pikirin terus? Padahal dia nggak bayar hutangnya, dia nggak punya uang, mau jengkel. Dulu dia mengatakan mau bayar, tapi enggak. Kita mendidik, kita SMS dengan kata-kata kotor. Tanya ke hati, ini ngebersihin hati atau enggak? Nah, kalau saudara ingin jadi orang yang berkedudukan khusus di sisi Allah, perjuangannya juga harus khusus. Dokter spesialis pasti beda pelajarannya dengan dokter umum, benar? Lebih banyak mana pelajarannya? Spesialis. Lebih berat mana ujiannya? Spesialis. Lebih banyak mana PR-nya? Spesialis. Lebih banyak mana biayanya? Spesialis. Hasilnya bagus yang mana? Spesialis kalau dari segi kedudukan dunia. Benar?